Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang apakah kalau kita sudah diterima P3K, kita akan bisa daftar tes CPNS ya. Ini ditinjau dari Undang-Undang ASN, Permen PNS dan Manajemen PNS. Kenapa kok hanya PNS? Karena kalau kita mau jadi PNS maka kita kan harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, gitu ya. Kita langsung saja ke konten. Nah, kalau di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, persyaratan untuk mengikuti tes CPNS itu hanya setiap warga negara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan di sini nanti akan diturunkan di Permen PAN RB dan manajemen ASN, PP manajemen PNS ya. Oke, kita langsung ke manajemen PNS-nya terlebih dahulu. Ini adalah PP manajemen PNS nomor 11. Kalau nggak nomor 11, nomor 17 tahun 2017, saya lupa. Nah, ini persyaratannya untuk mengikuti seleksi CPNS. Yang pertama, usianya paling rendah 18, paling tinggi 35. Nah, kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta. Ya. Lalu tidak berkedudukan sebagai, ini yang penting, calon PNS, prajurit TNI, anggota polisi. Yang E, tidak menjadi anggota pengurus partai politik, memenuhi kualifikasi pendidikan, sehat jasmani rohani, bersedia ditempatkan seluruh Indonesia, persyaratan lain kebutuhan jabatan ditetapkan oleh PPK. Nah, dari persyaratan umum yang ada di PP manajemen PNS, di sini yang D itu tidak ada keterangannya calon P3K ataupun P3K. Jadi, kalau berdasarkan PP manajemen PNS, jadi kalau kalian berkedudukan sebagai P3K, itu kalian bisa ikut CPNS sebatas sampai umur 35. Jadi, misalkan umur kalian di bawah 35, kalian ikut P3K dan keterima, kemudian waktu pembukaan CPNS kok umur kalian masih memenuhi, jadi poin A dan D ini yang paling krusial. Kalau umur kalian masih memenuhi, maka kalian bisa daftar CPNS, tes CPNS tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Ya. Karena di poin D itu tidak ada calon P3K maupun P3K. Seperti itu ya. Bagaimana dengan Permen PAN RB yang terbaru? Kita lanjut. Nah, oke. Mohon maaf sebelumnya. Yang tadi itu ternyata adalah Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Nah, ini adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan syarat pelamarnya itu adalah yang pertama, setiap warga negara umurnya 18 sampai 17. Ini sama dengan permen tadi. Kemudian tidak pernah, ini juga sama, tidak pernah diberhentikan juga sama dengan permen. Dan yang D itu juga sama dengan permen, yang E sama F, G, H, dan I juga sama. Lalu di nomor 2 itu ada batas usia, itu bisa sampai 40 tahun untuk jabatan tertentu. Nah, jadi berdasarkan 3 peraturan atau landasan hukum, yaitu Undang-Undang ASN, PP tentang manajemen PNS, dan Permen PAN RB tentang PNS, itu semua mengatakan bahwa calon P3K ataupun P3K itu masih boleh ikut tes CPNS sejauh umurnya memenuhi kriteria yang A ini, ya, tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Jadi sampai di sini sudah paham ya. Jadi kalau kalian ikut P3K, silakan ikut. Nggak usah takut tahun depan bisa ikut apa enggak, atau harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau enggak. Tapi ingat, di peraturannya P3K
itu kalian boleh mengundurkan diri itu jika kalian sudah memenuhi 90%. Ya. Jadi saya tampilkan ya syaratnya mengundurkan diri ya untuk P3K biar sekalian clear. Nah, ini adalah syarat pemutusan hubungan kerja yang P3K atas permintaan sendiri. Kan kalian kalau mengikuti seleksi CPNS itu kan pasti diberhentikan atas permintaan kalian sendiri kan, mengundurkan diri kan. Nah, setelah diterima ya, maksudnya ini kalian waktu tes itu nggak perlu mengundurkan diri. Nah, nanti kalau sudah diterima jadi PNS itu kan kalian harus resign dari P3K kalian kan. Kan gitu logikanya ya. Nah, syaratnya mengundurkan diri itu atas permintaan sendiri itu sudah diatur di PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018. Nah, yang pertama, P3K yang mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat sebagai P3K. Jadi ini diberhentikan dengan hormat. Kemudian yang kedua, permintaan pemutusan hubungan kerja di ayat 1 disetujui atau ditunda sampai jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Ini. Nah, yang ketiga, permintaan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud di ayat 1 disetujui apabila. Nah, ini yang nomor 3 ini penting. Yang A, telah memenuhi perjanjian kerja kurang lebih 90%. Jadi misalkan 1 tahun 90% itu berarti sudah jalan 11 bulanan lah ya. Kalau 10 bulan itu kan masih berapa ya? 10/12 itu 5/6. 5/6 itu masih 87 ya. Jalan 11 bulan lah, 11 bulan kalau 1 tahun. Kalau perjanjiannya 5 tahun bisa dihitung sendiri ya. Paling kurang 90%. Jadi minimalnya harus 90% masa perjanjian kerja dan target kinerjanya juga sudah 90%. Kan di perjanjian kerja itu nanti ada kalian ditarget kinerjanya sekian persen. Nah, itu harus terpenuhi 90% dari 100% ya. Paling kurang, jadi minimalnya harus sudah 90%. Ini poin 3 yang A dan B ini paling krusial. Oke. Kalau kalian ingin mengundurkan diri sebagai P3K. Yang nomor 4, permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 ditunda apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3. Jadi, misalkan kalian masih 10 bulan terus mengajukan resign, itu akan ditunda sampai memenuhi persyaratan yang nomor 3. Nah, apabila bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagaimana dimaksud ayat 4, P3K dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, jadi kalau kalian tidak tetap ngeyel ya, maksudnya tetap ngeyel ingin berhenti, maka diputuskan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, kalau atas permintaan sendiri itu harus memenuhi yang ayat 3. Jadi ada celah lah, misalkan kamu masih 9 bulan atau 10 bulan tapi kalian kekeh ingin berhenti, itu mungkin akan dipertimbangkan boleh dari ayat 5 ya. Tapi diputuskannya itu tidak atas permintaan sendiri. Lalu yang nomor 6, P3K yang dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh, P3K yang dikenakan pemutusan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai P3K lagi. Nah, ini kalau dia diberhentikan dengan atas permintaan sendiri, itu masih dapat melamar P3K lagi. Tapi kalau maksudnya kalian masih ngeyel dan sudah keterima PNS, kan kalau udah keterima PNS ngapain daftar P3K lagi gitu kan? Itu bisa lah, nomor 7 itu nggak penting. Tapi kalau kalian masih tahap seleksi, belum tentu keterima CPNS, tapi kalian ngotot mau keluar, nah itu nanti kalau CPNS kalian nggak diterima, nah itu bahayanya. Kenapa bahaya? Karena kalian tidak bisa melamar P3K lagi, jadi kalian hanya bisa CPNS lagi. Kalau umurnya sudah 35 ke atas, nah itu yang bahaya nanti. Jadi kalian tidak bisa melamar P3K. Misalkan umur kalian 30, daftar P3K keterima, terus
beberapa tahun ada CPNS dan kalian memaksa resign. Nah, kalian masuk ke poin ketujuh ini, maka tidak dapat sebagai P3K lagi. Jadi diperhatikan betul-betul kontraknya waktu P3K gitu ya. Dan 90%-nya kira-kira ada PCPNS kapan lagi dan berapa itu lagi. Tapi kalau kalian sudah diterima PNS, kalian maksa keluar itu nggak masalah. Poin 7 itu nggak penting. Karena kalau sudah CPNS ngapain ke P3K gitu ya. Sampai di sini pemberitahuan singkat kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada peraturan yang belum saya baca dan ada salahnya, silakan komentar di kolom komentar ya. Silakan like dan subscribe serta share video ini kalau bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.